Agroforestry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Effendi dengan NPM 184110072. Di sini saya berdiri untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah agroforestry, tugas perkuliahan, yaitu mereview atau menerangkan sistem Agroforestry agroforestry. maksudnya. Di sini lokasi kebun di lokasi Mahang, Jalan Pasir Putih, Pandau, Permai. Lokasi sini saya pilih karena strategis. Kemudian di sini terdapat tumpang sari yang jelas gitu apanya agroforestry-nya. Yang pertama ada pohon jati Jabon atau jati Borneo, kemudian ada bagian pisang-pisangnya, kemudian situ ada pohon kelapa bagian sebelah sana, kemudian juga ada ternak ayam, kemudian sebelah sana ada ternak kambing. Pokoknya suatu areal itu dia penuh dari beternak dan bertani. Dari yang saya lihat di lokasi ini, jatinya itu sudah berusia sekitar 10 tahunan. Kemudian baru ditanam di sela-sela itu tanaman pisang yang residu untuk ditumbang sarikan walaupun ternaungi. Seperti ini dia. Kemudian kalau untuk beternak cocok juga. Jadi memanfaatkan lahan di sekitar areal dekat perkotaan. Ada juga sekelumit tempat agroforestry. Karena di sini bisa jadi paru-paru daerah Pandau karena semua sudah kota. Nah, disinilah cukup luas, hampir 2 hektaran lah sampai ke depan. Kemudian depan itu ada pohon kelapa. Nanti kita ke depan. Ini bagian dari sisi sebelah utara ada kandang ayam, kandang bebek. Itu belakang kandang bebek itu. Kemudian sana kandang kambing. Oke. Mungkin itu kita akan nanti lihat ke pohon kelapa. Cukup sekian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem agroforestry di kebun taman kota sebenarnya. Cuman dia ada suatu tatanan sistem agroforestry. Agroforestry di sini sebenarnya dia ada kelemahan, cuman kelebihannya banyak sehingga menyampingkan kelemahan tersebut. Yang pertama, kelebihan pertama, dia dapat menghasilkan hutan kota jadi tempat wisata, edukasi, udara yang sejuk karena di lingkungan kota kan. Kemudian dia banyak dapat menghasilkan tanaman. Nah, itu saking banyaknya kelebihan, kekurangan yang kecil itu hilang gitu, meminimalisir gitu. Stop. Jadi agroforestry yang namanya juga sistem, semua pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Tetapi apabila suatu sistem itu banyak dia kelebihannya untuk petani dan masyarakat sekitar, kelebihan yang sedikit itu menutupi dari kelemahannya gitu. Jadi yang pertama itu tadi karena sudah banyaknya tatanan itu tersusun rapi. Di situ ada kandang ayam semua. Jadi lengkap dari hilir ke hulu juga ada. Bahkan di sana juga ada kebun tanaman hortikultura, sayur-sayuran. Dapat dibuat dari petani tersebut membuat kompos dari daun jati. Kemudian pupuk komposnya itu dipupukkan untuk ke tanaman sayuran dan tanaman hortikultura di kebun belakang. Kemudian ada kotoran ternaknya juga. Di situ ada sistem yang utuh gitu.
Jadi petani itu punya lahan yang sedikit dimanfaatkan untuk tumpang sari. Jadi berkesinambungan mata pencarian mereka. Yang pertama itu kelebihannya itu yang saya sebutkan tadi, itulah dampak timbal baliknya dari segi ekonomi dan tatanan lahan yang bagus, kemudian estetika, keindahannya, kemudian keterbatasan lahan karena kepadatan penduduk juga semakin merajalela. Jadi sistem tumpang sari inilah jalan keluar untuk petani yang terbatasan lahan. Apabila memiliki lahan yang sedikit tetapi banyak gitu tanaman yang dia punya, bingung mau nanam di mana, maka disebutlah tumpang sari. Kelemahannya itu yang pertama, di dalam agroforestry simpang tumpang sari ini, di sini dia perkebunan kayu, ibarat jatuhnya kan kayu kan tanaman tahunan, jadi jangka waktu pemanenannya lama, cukup menyita waktu. Jadi di selanya itu menanam tanaman yang cepat untuk menyimbangi tanaman yang lama itu. Itu yang pertama, kerugiannya itu tadi, susah untuk mengukur produktivitas tanaman karena dia ditumpang sarikan bermacam-macam tanaman. Kita tidak bisa menghitung itu tadi produktivitas tanaman ini dan tanaman ini karena dia bersaing di suatu areal sehingga berebut unsur hara, pupuk dan lain-lain. Itu tadi kelemahannya. Kemudian kepadatan penduduk tadi, dia dibuat menjadi ramai dalam suatu areal itu supaya bisa pemikiran masyarakat ini semakin banyak tanaman, semakin banyak penghasilannya nanti. Tapi kembali ke nomor poin ketiga, kita harus tahu juga jenis tanaman yang ditumpang sarikan dan dimonokultur atau dibudidayakan secara tunggal. Tidak bisa dia digabungkan. Jangan sampai salah. Bahkan ada petani yang tidak tahu, kemungkinan nggak bisa membedakan mana yang tanaman monokultur, mana yang tanaman polikultur. Inilah akibat fatal ketika tanaman monokultur itu ditumpang sarikan ke tanaman lain, sehingga bukannya mendapatkan hasil, malah mendapatkan kerugian. Sudah budidaya, udah lama dia nunggunya, kemudian tidak berpenghasilan. Itu yang membuat petani rugi. Jadi harus tahu yang pertama itu sifat tanaman, kemudian karakteristik dan termasuk golongan yang monokultur kah atau polikultur kah tanaman itu, sehingga taman kota cocok gitu dipadukan jadi satu. Apakah tanaman itu termasuk C4, C2 dan C3 gitu kan? Dia membutuhkan pencahayaan atau gimana? Karena ini kan dia bersaing juga dengan cahaya. Tanaman yang tangguh mungkin bisa dia bersaing di sini, mendapatkan hasil yang double. Cuman apabila tanaman itu memang tidak bisa ditumpang sarikan, kemudian bisa saja kita buat sistem tepi. Jadi tanaman yang dia sistemnya monokultur kita letak di tepi, kemudian nanti di tengah-tengahnya itu kita tumpang sarikan begitu. Itu tergantung petani dan sistem kondisi lingkungannya, kondisi kebunnya gitu. Oke. Mungkin itu aja, sekian dari saya Rizal Effendi, tugas dari Portofolio Agroforestry, unjuk kerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Elvis. Saya dari mahasiswa agroteknologi semester 7 Fakultas Pertanian UIR. Hidup mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dirangkul sama satu area lahan yang kecil bisa menghasilkan banyak penghasilan dari peternakan, telurnya, ayam, dagingnya, kemudian kotorannya,
dan dapat pisang juga. Kemudian daun pisangnya dijual ke rumah makan dan dapat kelapa. Bahkan daun jati ini pun bisa jadi bungkus makanan juga untuk pepes, kemudian untuk gulai. Jadi di sini sangat luar biasa dalam tatanan pohon jati yang ada di kota. Di sela-sela itu dapat pisang dan kelapa tersebut. Kemudian nanti ketika jati itu panen, tanaman yang ditumpang sarikan mulai berkembang dan menghasilkan lagi. Jadi tak ada putusnya, tetap berlanjut seperti roda. Inilah sekitaran saya. Dia berada di posisi di sekitar perumahan yang dikelilingi rumah-rumah warga dan kota. Di tengah-tengahnya itu ada suatu yang unik, yaitu tadi ini mahang. Saya dari mahasiswa agroteknologi semester 7 Fakultas Pertanian UIR. Hidup mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperpanjang.